warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sesi kedua dari pelatihan belajar bersama Google dari mana saja dan kapan saja yang terselenggara karena kerjasama GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Revo sebagai Google Partner dari Google. Senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali bersama Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat lihat-lihat ya, kemarin materinya sudah saya posting di Google Classroom. Nah, untuk hari ini kita ada materi tentang Google Form, kemudian ada juga tentang Google Calendar, dan juga ada tentang Google Sheet, Bapak Ibu. Nah, Google Sheet ini mungkin kalau Bapak Ibu lihat di undangan, ini nggak saya sebutkan ya, karena ada banyak sekali materinya supaya tidak terlalu banyak. Jadi yang Google Sheet ini akan saya singgung sedikit. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain, langsung kita mulai saja ya. Silakan. Oke. Seperti yang saya sampaikan, ketika kita membuka sebuah aplikasi dari Google dengan menggunakan akun G Suite ini, kita buka apa saja dari mana saja itu bisa ya Bapak Ibu. Saat ini saya sedang membuka aplikasi Google Classroom. Nah, dengan menggunakan titik 9 ini yang ada tulisan Google Apps-nya, sekarang saya akan menuju ke Google Sheet. Nah, ini adalah tampilan Google Sheet. Ini malu nih. Oke, ini adalah tampilan dari Google Sheets. Nah, Google Sheets ini kalau Bapak Ibu tahu, ini hampir fungsinya hampir mirip atau sama dengan Excel ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa kita langsung buka saja. Bapak Ibu kalau menggunakan komputer atau laptop bisa langsung dibuka di tab sebelahnya, mungkin bisa langsung praktek, atau kalau Bapak Ibu menggunakan Android, Bapak Ibu bisa install dulu aplikasi Google Sheet-nya. Nah, ini adalah tampilannya dari Google Sheet. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Google Sheets ini sebenarnya sama dengan pada saat Bapak Ibu menggunakan aplikasi Excel punyanya Microsoft. Jadi menunya juga hampir sama, hampir mirip. Seperti dengan aplikasi Google lainnya, karena ini online, dia tidak ada menu save-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung bekerja di sini tanpa harus menyimpan. Baik, coba sekarang kita coba praktek. Biasanya kita menggunakan aplikasi ini untuk perhitungan biasanya ya Bapak Ibu, bisa untuk berhitung atau mengolah data dalam bentuk angka. Misalnya saya buat di sini ada nomor. Kita buat nomor di sini, kemudian kita atur posisinya, kemudian misalkan kita isi nama, kemudian biasanya yang kita kelola itu mungkin untuk nilai ya Bapak Ibu, nilai 1. Ya, misalkan ada 3 nilai, kita buat saja namanya siapa lagi. Nah, kemudian nilai
nilainya bisa di input. Oke, kita masukkan saja. Oke, kita sudah punya nilai di sini. Kalau mau dirapikan lagi bisa ya Bapak Ibu, caranya sama seperti tadi. Di blok saja, kemudian cari di perataan teks, pilih center kalau mau datanya ada di tengah. Nah, sekarang dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa menjumlahkan data-data yang ada ini secara otomatis di sini. Sama seperti menggunakan Excel ya Bapak Ibu, biasanya kan ada fungsi dan ada formula. Sekarang kita coba fungsinya aja. Misalnya yang mau kita hitung jumlah, kalau hitung jumlah kan pakai fungsi sum. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya Bapak Ibu. Mulai dari sel mana yang akan kita jumlahkan. Nah, ini sudah ada. Tinggal disesuaikan aja. Tadi saya belum mengklik selnya, sekarang Bapak Ibu klik sel yang mau dijumlahkan. Ini yang akan dijumlahkan adalah sel yang dinilai 1, 2, dan 3. Ya, jadi dibaca nilainya, nilai yang akan dijumlahkan, kemudian tinggal enter. Nah, dari sini kita sudah bisa menjumlahkan. Lalu untuk yang di bawahnya tinggal ditarik aja ya Bapak Ibu atau di copy. Nah, ini sudah ada nilainya. Kemudian selain fungsi penjumlahan, ada juga fungsi rata-rata ya Bapak Ibu, rata-rata. Kita tulis rata-rata. Nah, saya yakin ini juga Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang bisa menggunakan ini. Jadi begitu kita klik fungsinya, ini sudah ada keterangannya, sebenarnya keterangannya dari mana kita harus menandai mana yang akan kita hitung rata-ratanya. Seperti ini ya, hanya dari sel nilai 1 sampai sel nilai 3. Tinggal enter aja udah bisa. Sebenarnya tadi bisa otomatis Bapak Ibu, tadi saya klik. Kalau enggak ini langsung ditarik aja, sudah bisa. Kemudian dari data-data ini, biasanya kita suka diminta untuk menampilkan grafik ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa menampilkan grafik dari data ini. Misalkan kita ingin tahu bagaimana tampilan grafik dari data yang kita buat. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tadi tinggal Bapak Ibu blok datanya, kemudian pilih insert, kemudian cari chart. Nah, dari ini Bapak Ibu bisa melihat sudah tampil di sini ya chartnya atau grafiknya. Grafiknya sudah bisa tampil. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan apakah Bapak Ibu ingin dari grafik ini menyesuaikan bentuknya. Nah, kalau Bapak Ibu mau memilih bentuk yang sesuai, nanti bisa dipilih di chart type-nya Bapak Ibu. Jadi klik aja panah yang mengarah ke bawah ini bisa diklik. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mana pilihan atau model chart yang Bapak Ibu akan tampilkan. Nah, seperti ini ya. Pilihan-pilihannya nanti bisa dicoba apakah dalam bentuk kolom ataukah dalam bentuk baris. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi yang bisa kita perbaiki dari data dalam bentuk grafik ini. Nah,
Bapak Ibu bisa memberikan nama ya atau judul. Nah, seperti ini. Jadi bisa kelihatan angkanya. Atau kalau tidak bisa dihilangkan saja centangnya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal diatur posisinya supaya lebih rapi. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini kalau mau diganti juga bisa judulnya. Di sini kan ada misalkan rentang atau kita mau kasih judul grafik nilai. Nah, bisa kita klik aja 2 kali di chat title-nya tadi. Nanti otomatis namanya berganti menjadi grafik nilai. Nah, ini bisa kita lihat. Oke. Ya, ini sudah tampil. Data ini kalau mau kita sharing atau mau kita bagikan, bisa ya Bapak Ibu. Di sini kan ada tombol untuk share. Kalau ini settingannya kalau ada gambar gembok begini, ini masih terkunci. Diklik saja. Nah, biasanya harus diberi nama dulu. Ini saya belum kasih nama. Kita kasih nama saja, latihan Google Sheet. Baru bisa kita share. Sharing ini artinya Bapak Ibu bisa berbagi data ini kepada teman yang lain ya. Misalnya kita mau Bapak Ibu punya nilai 1 untuk mapel ini, misalkan nilai 2 untuk mapel ini. Nah, atau Bapak Ibu ada keperluan dengan teman lain untuk mengisi data ini, Bapak Ibu bisa bagikan. Nah, ini sekalian saya sharing caranya berbagi ya Bapak Ibu ya. Di sini ini pemilik dari data ini adalah saya. Kemudian kalau ingin dibagikan, cari di pilihan setting. Nah, ini pilihan settingnya. Silahkan dipilih apakah editornya bisa apa atau viewernya bisa apa. Nah, di setting. Lalu masukkan ya Bapak Ibu nama teman atau rekan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu share. Misalkan saya akan berbagi dengan Pak Putu di sini. Nah, saya akan klik alamat emailnya, kemudian kita bisa posisikan Pak Putu ini sebagai apa. Kalau editor berarti dia bisa merubah data yang kita buat, atau hanya melihat saja di viewer, atau bisa berkomentar. Nah, ini bisa kita posisikan sesuai dengan keperluannya. Kemudian jangan lupa tanda notify ini dicentang. Kenapa tanda notify ini dicentang? Supaya pada saat yang bersangkutan online atau membuka email, dia bisa melihat bahwa ada file yang di-share untuk dia. Jadi dia akan tahu dengan notify ini sama dengan notifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita tahu bahwa ada share, ada file yang di-share ke kita. Kita juga bisa menuliskan pesan di sini ya. Misalkan tolong dicek apa aja, silahkan ditulis di sini. Dan ini juga berlaku pada Google Docs, Google apa yang kemarin sudah kita pelajari, Google Slide. Nah, itu sama Bapak Ibu. Nanti bisa ditambahkan seperti ini. Kalau sudah tinggal kita send, kita kirim. Nanti tanda berbagi di sini akan berubah ya Bapak Ibu. Tadi dari tanda terkunci akan kelihatan kita berbaginya sama siapa aja. Nah, fitur berbagi ini juga bisa kita gunakan jika kita ingin siswa kita bekerja berkelompok Bapak Ibu. Jadi misalkan karena kita sekarang belajarnya online, kita mau siswa kita mengerjakan tugas secara berkelompok, kita bisa meminta mereka membuat slide atau membuat sheet tugas yang bisa dikerjakan bersama-sama. Caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Tinggal nanti kalau Bapak Ibu ingin memeriksa, mungkin siswa bisa menambahkan Bapak Ibu di orang yang di-share untuk tugas mereka. Kemudian yang di bawah ini coba diperhatikan. Nah, ini karena ini adalah akun belajar G Suite dengan domain belajar.id, biasanya suka tampil restricted ini ya Bapak Ibu, karena ini seperti mode terkunci. Jadi biasanya hanya bisa dibuka oleh akun yang sejenis
Atau misalkan dengan yang belajar ID ini hanya bisa dibuka oleh akun yang belajar ID juga, atau yang sejenisnya akun G Suite yang lain, misalkan .sch.id, .kemenak.go.id yang seperti itu. Tapi ini bisa dirubah ya Bapak Ibu, karena mungkin belum semua orang mengaktifkan akun G Suite ini. Bapak Ibu bisa klik di fitur change ini, nah nanti diganti pilihannya. Jadi misalkan siswanya belum mengaktifkan akun ini, kita bisa hilangkan centang di sini, kita kasih anyone aja. Jadi anyone with the link, siapa aja pakai email apa aja, dia bisa berbagi atau membuka file ini. Jangan lupa settingnya di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini juga harus disetting sebagai apa? Apakah sebagai editor, atau orang yang melihat ini cuma bisa melihat saja, atau hanya cukup berkomentar saja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian grafik ini yang sudah kita buat tadi, Bapak Ibu perhatikan di pojok kanan atas itu ada titik 3. Nah, ini grafik ini bisa kita pindahkan ke sheet berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi misalkan mau dipindahkan ke sheet berikutnya, Bapak Ibu klik tanda pojok 3 di atas ini, kemudian pilih move to own sheet. Jadi nanti dia akan ada di sheet sendiri. Nah, misalkan ini sheet laporan kita yang tadi yang ada data nilainya, ini ketarik nih, yang ada data nilainya, supaya tidak mengganggu tampilannya. Kalau Bapak Ibu ingin memindahkan catnya tadi, kita pindahkan, dia ada di sheet berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sheet ini mau di-download, grafik ini mau di-download atau di-publish juga bisa ya Bapak Ibu. Nanti tinggal di publish di mana, apakah di website, di apa, silahkan nanti Bapak Ibu coba aplikasikan sendiri untuk ini. Nah, baik. Selain itu, apalagi yang bisa kita buat dengan menggunakan dengan menggunakan Google Sheet ini, kita juga bisa membuat perumusan ya Bapak Ibu. Jadi sama persis seperti kita menggunakan Excel. Biasanya kalau di Excel tuh buat fungsi dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Karena fitur-fiturnya ini menu-menunya familiar sekali ya Bapak Ibu. Bahkan di add-ons ini juga kita bisa menambahkan banyak aplikasi seperti, nah kebetulan di tempat saya ini ada AutoCAD sama Mailmake ini untuk buat tugas dan lain sebagainya, nanti bisa digali lagi Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin perkenalan saya tentang Google Suite. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan di kolom chat bisa ditinggalkan. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan ke Google Form ya Bapak Ibu ya. Baik, kita sekarang akan lanjutkan ke Google Form. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah akrab dengan Google Form ini ya. Google Form atau G-Form. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Google Form ini penting sekali pada saat kita mengajar online ya Bapak Ibu. Kita mau kasih soal ulangan itu paling simpel, paling gampang kalau pakai Google Form. Nah, sama seperti tadi, ini tampilan awalnya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali buka, bisa pilih di Google Apps ini, dicari, pilih form, atau Bapak Ibu bisa klik di URL, cari aja Google Form, ketik aja Google Form. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan Google Form ini, misalkan buat kuis, kemudian membuat penilaian, ada juga kita juga bisa membuat survei Bapak Ibu ya, tergantung jadi keperluannya apa. Karena kita guru, biasanya kita paling sering itu buat soal ya Bapak Ibu dengan menggunakan Google Form. Nah, sekarang ayo kita coba membuat soal dengan menggunakan Google Form. Silakan Bapak Ibu kalau ada sambil buka komputernya bisa dicoba. Kita buka blank-nya dulu. Sebenarnya ini ada pilihannya ya Bapak Ibu, mau pakai template bisa, mau pakai blank form juga bisa. Nah, Bapak Ibu jangan lupa diganti namanya.
Nah, ini biasanya tampilan awalnya seperti ini. Bapak Ibu bisa, kalau kita ketik di sini judulnya, ketik lagi di sini akan otomatis diklik aja Bapak Ibu, itu akan otomatis. Nah, di bawah ini headernya sebenarnya di bawahnya ada form description. Jadi Bapak Ibu bisa beri penjelasan form ini untuk apa. Misalkan untuk latihan soal, misalkan pendalaman materi. Pendalaman materi KD1 misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah judulnya. Lalu biasanya dengan menggunakan Google Form ini nanti Bapak Ibu otomatis akan lebih mudah menilai atau memberikan penilaian terhadap anak-anak. Jadi kita nggak perlu satu-satu ya, karena kita sekarang belajar dari rumah, nggak perlu satu-satu muridnya atau siswanya mengirimkan tugas. Jadi dengan ini bisa siswa mengerjakan form di sini, di Google Form ini. Nah, sekarang sebelum kita membuat soal, jangan lupa ya Bapak Ibu, biasanya yang sering terlupa ini buat identitas. Bapak Ibu ingin apa data yang diisi siswa pada waktu mereka mengerjakan soal. Karena kalau nggak kita isi, nanti otomatis hanya email saja yang masuk. Sedangkan akun email itu kan tidak selalu nama siswa. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan mengetikkan nama. Jadi kita mau siswa mengetikkan nama. Kalau siswa mengetikkan nama, nanti di pilihan jawaban ini, Bapak Ibu lihat ada tanda panah. Bisa dipilih, kalau nama mungkin short answer aja, jawaban singkat udah bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang pertama yang ditanyakan nama. Kemudian yang kedua, kalau mau ditambah, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus add question di atas ini, tinggal klik. Nah, sekarang misalkan nomor absen. Nomor absen. Nah, nomor absen juga pilihan jawabannya bisa dengan short answer aja. Sebenarnya ada pilihan lain nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menulis atau mau siswanya lebih gampang, sebenarnya bisa pakai pilihan drop down. Jadi kalau pakai pilihan drop down nanti ada option 1, Pak Ibu tuliskan di sini 1, di bawahnya 2. Jadi pada waktu siswa mengisi, dia hanya tinggal memilih berapa nomor absennya, jadi nggak perlu mengetikkan kembali. Sekarang kita coba yang pakai jawaban singkat aja dulu. Oke, kemudian ada nama, nomor absen, setelah itu kelas ya Bapak Ibu. Tambah lagi di sini add question-nya. Kemudian kelas, kita isi. Nah, ini kelas. Ini kalau kita mau tampilkan multiple choice bisa ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita mengajarnya kelas 8. Kelas 8A misalnya. 8A, kemudian kelas 8B. Nanti siswa tinggal milih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaan tampilannya. Kita mengajarnya kelas 8 ABC. Jadi nanti siswa hanya cukup mengetikkan namanya, nomor absen, dan kelas. Kemudian untuk memisahkan ini, Bapak Ibu, memisahkan identitas dengan soal, Bapak Ibu bisa gunakan add section. Nah, jadi add section ini bagian. Jadi setelah siswa mengerjakan ini, nanti dia akan ke bagian selanjutnya. Misalnya ini bisa diisi dengan petunjuk soal. Oke, petunjuk soal. Di bawahnya bisa Bapak Ibu tulis, misalkan kalau ini adalah soal pilihan ganda, ketik saja pilihlah jawaban yang dianggap paling benar misalnya. Oke, ada seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung membuat soal. Jadi ingat ya Bapak Ibu, menambahkan seksi, add section. Kalau menambahkan butir soal, pilih yang paling atas. Nah, sebaiknya kalau membuat soal dengan Google Form ini, Bapak Ibu tidak perlu mengisi nomor ya, supaya nanti soalnya bisa diacak dan nomornya nggak perlu geser-geser. Jadi biarkan saja nggak ada nomornya, supaya nanti pada waktu kita setting dia tampilannya bisa kita random, bisa acak soalnya, nomor soalnya. Jadi pada waktu mengerjakan siswa satu dengan yang lain itu bisa beda nomor urutan yang dia buat. Nah, soal pertama misalkan
Kita buat aja misalkan seperti ini. Dengan Google Form ini kita mau misalkan ketikkan jawabannya. Jawabannya Bapak Ibu bisa pilih ya, Bapak Ibu mau membuat soal ini pilihan ganda atau jawaban singkat. Di sini saya akan membuat yang soal dalam bentuk multiple choice. Ya, yang pertama, misalkan kita buat, kemudian kita buat lagi pilihan jawaban yang kedua apa. Kita pilih. Kemudian nah, misalkan di sini ada 3 jawaban, 3 option, 3 pilihan. Nah, setelah kita menuliskan pilihan-pilihan jawabannya, kemudian yang perlu kita lakukan adalah men-setting Bapak Ibu ya, mana jawaban benar dan mana jawaban salah. Nah, di sini kan belum muncul pilihannya karena kita belum men-setting ini sebagai kuis. Bapak Ibu bisa cari tombol setting atau pengaturan, tinggal diklik. Nah, diklik. Kemudian sekarang Bapak Ibu atur. Nah, di sini kan ada centang di restrict to user in kementerian. Nah, ini yang tadi saya katakan, karena belum semua menggunakan akun Belajar ID, ini bisa dihilangkan saja centangnya. Kemudian, apakah siswa bisa mengedit setelah dia menyetorkan? Kalau nggak bisa, biarkan saja, tidak usah dicentang juga. Kemudian, yang perlu kita lakukan adalah men-setting ini sebagai kuis. Nah, disetting sebagai kuis, jangan lupa diaktifkan assign point, jadi make this a quiz, buat form ini menjadi kuis. Kemudian apakah kita bisa merilis nilainya pada waktu mereka selesai mengerjakan? Biasanya kalau soal pilihan ganda langsung ya Bapak Ibu kita setting otomatis aja atau immediately, artinya segera setelah mereka submit mereka akan tahu berapa nilai mereka. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menambahkan soal pilihan ganda itu ditambahkan dengan soal C, mungkin bisa pilih pilihan yang di bawahnya. Karena kalau C kan kita harus cek perjawaban yang benar, apa namanya, jawabannya apa saja. Kemudian yang perlu kita setting berikutnya, apakah nanti peserta atau siswa kita bisa melihat pertanyaan yang salah atau melihat jawaban yang benar. Kalau tidak, ini kita hilangkan centangnya. Dihilangkan centangnya, yang dicentang hanya yang point value. Point value artinya mereka hanya bisa melihat nilai mereka, Bapak Ibu. Jadi nilai akhirnya saja yang bisa dilihat. Nah, kalau sudah, jangan lupa pilih save di pojok kanan atas. Nah, setelah kita setting seperti itu, nanti akan muncul ya Bapak Ibu, answer key ini. Tadi kan nggak ada ya. Sekarang setelah disetting sebagai quiz, answer key-nya muncul. Bapak Ibu cek kembali pilihan ABCD-nya. Kalau misalkan 4 saja. Ini tadi sepertinya saya lebih milihnya 4 saja. Kemudian answer key-nya diklik. Nah, di sini nanti kita menentukan satu soal ini poinnya berapa. Misalkan soal ini saya beri poin 10. Kemudian jangan lupa diisi jawabannya yang benar apa. Misalkan di sini jawabannya yang benar adalah yang kedua, diklik ya sampai muncul tanda hijau seperti ini Bapak Ibu. Udah, kalau sudah klik done. Nah, sudah selesai. Sudah selesai, nanti kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Silahkan pertanyaan keduanya apa? Silahkan Bapak Ibu isi pertanyaan keduanya apa. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu cari bagaimana caranya mengirim ke siswa. Ya, Bapak Ibu pilih tombol send ya Bapak Ibu.
Atau sebelum dikirim mungkin Bapak Ibu mau lihat previewnya. Jadi tampilan sebelum dikirim itu seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan soalnya sebelum dikirim. Jadi ada judulnya, kemudian ada pengisian identitas, kemudian ada next. Jadi next ini kalau diklik dia akan lanjut ke soalnya. Nah, seperti ini. Dan juga tombol submitnya ini otomatis ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke sini. Jadi cara mengirimnya adalah dengan mengklik tombol send atau tombol kirim. Bapak Ibu mau mengirim ini lewat apa? Apakah lewat email ataukah yang lain? Ataukah Bapak Ibu mengirimnya biasanya kita lebih banyak melalui grup atau WA biasanya bisa juga. Kalau mau email bisa langsung via email, dimasukkan alamat emailnya ya Bapak Ibu. Nah, diklik aja siapa yang mau dikirimkan, atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan link. Nah, ini linknya agak panjang. Bapak Ibu bisa centang shorten URL-nya supaya linknya lebih pendek. Nah, nanti tinggal di copy. Kemudian kita kirim ke grup. Ini saya coba kirim ke grup WhatsApp pelatihan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik atau kirim di ini saja, di chatnya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa coba untuk mengerjakan. Saya kopikan linknya di sini. Nah, coba sekarang Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu lihat latihan soal tersebut. Silakan dicoba. Nanti kalau sudah diisi, di respons ini akan kelihatan ya Bapak Ibu berapa siswa yang sudah mengerjakan. Nah, itu kelihatan. Nanti Bapak Ibu bisa katakan ini mungkin belum ada yang kirim. Yuk kita coba soal yang tadi dibuat. Mohon maaf mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah lancar ya, sini agak mengulang sedikit saya karena ada juga Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Form. Jadi saya coba Bapak Ibu yang sudah lebih jago, nah nanti bisa dikembangkan lagi ya Bapak Ibu ya. Misalnya dengan menambahkan pengaturan waktu, nah itu bisa. Mungkin sambil mengerjakan, nah biasanya kalau yang udah jago, yang udah biasa bikin itu suka memodifikasi lagi ya Bapak Ibu tampilan form ini. Di sini ada namanya add-ons. Nah ini add-ons. Nanti di add-ons ini Bapak Ibu bisa cari ya Bapak Ibu macam-macam add-ons. Add-ons itu kalau di bahasa Indonesia kan tuh artinya pengaya. Jadi add-ons ini bisa kita gunakan untuk menambahkan fitur di soal kita. Misalkan kita mau ada waktunya, misalkan ada pengatur waktu dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan add-ons ini. Nanti pilihannya banyak ya, ini saya coba klik, saya tampilkan add-ons-nya. Maaf mungkin agak lama, nah nanti bisa Bapak Ibu coba di rumah. Ini ada beberapa add-ons ya Bapak Ibu ya, yang sering digunakan untuk setting waktu. Nah, untuk setting waktu, kemudian untuk menambahkan, memasukkan ke kalender dan lain sebagainya, nanti bisa silakan Bapak Ibu coba. Oke, tadi sudah ada yang mengisi. Nah, kalau tidak sengaja tertutup, terklik seperti saya tadi, tinggal dicari di recent form ya Bapak Ibu. Tadi di recent form, nah ini udah kelihatan. Jadi nggak perlu buka-buka yang lain lagi. Nah, ini kelihatan di respon saya sudah ada 2 orang yang mengisi. Ada 2 orang yang mengisi. Nah, ada Karunia dan ada Ibu Grace juga, mereka sudah mengisi dengan benar. Ini semuanya nilainya 10. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini langsung ada grafiknya. Jadi grafik nilainya berapa, kemudian nomornya berapa, kelasnya apa, itu sudah kelihatan. Ini karena biru berarti tadi yang milih semua memilihnya kelas A, berarti yang dipilih ya Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah tampilannya. Lalu kalau kita mau mengumpulkan atau mengolah nilai ini, bisa langsung kita download ya Bapak Ibu. Ini ada tanda titik 3 di pojok kanan atas ini. Tinggal Bapak Ibu download, mau tampilannya apa.
apakah bentuk CSV atau yang lain, atau Bapak Ibu yang lebih familiar dengan kita itu bentuk sheet ya Bapak Ibu, tinggal di-create aja sheet-nya. Nah, kita create sheet-nya. Saya ulang ya caranya. Jadi tanda hijau ini ikonnya sheet, spreadsheet atau Google Sheet tadi, kita klik. Nah, sudah muncul, tinggal pilih create. Nanti kita akan mendapatkan tampilan data tersebut, data yang mengerjakan tadi dalam bentuk sheet. Nah, data inilah yang kita olah lebih mudah ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau ini harus kita input satu persatu. Mungkin kalau muridnya cuma 30, mudah ya kita input manual. Tapi kalau muridnya 30 per kelas, kali 5, kali 10 kelas, nah itu Bapak Ibu akan kesulitan kalau tidak menggunakan model seperti ini. Nah, dengan model seperti ini tentu saja Bapak Ibu bisa lebih mudah ya, lebih mudah pekerjaannya. Baik, itu dengan Google Form. Nah, selain itu sebenarnya ini bisa diisi gambar ya Bapak Ibu. Misalkan kita mau, kalau soalnya mau dimasukkan gambar gimana? Bisa ya. Misalkan soal kedua kita mau soal bergambar. Nah, tinggal klik aja di gambar picture ini. Silakan Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu maunya ngambil gambar dari mana? Apakah dari perangkat Bapak Ibu sendiri, dari kamera, dari foto, atau dari Google Drive? Atau mau browse-nya di mana coba? Biasanya kalau pilihan yang di sini ini dia memanggilnya ke perangkat kita. Nah, ini memanggil data dari komputer kita. Misalnya kalau kita nggak punya gambar di sana, mungkin bisa dari, nah Bapak Ibu bisa pakai Google Image, Google Search Image, cari saja. Misalkan Bapak Ibu mau cari gambar apa, komputer misalnya. Kita pilih saja ya gambarnya, tinggal pilih insert. Nah, nanti gambarnya akan masuk ke soal, kemudian besarnya gambar ukurannya tinggal kita sesuaikan. Kita sesuaikan, lalu kita bisa tulis pertanyaannya. Misalkan kita tulis dari gambar. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti itu, di sini bisa kita variasikan lagi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau multiple choice bisa, atau mau menggunakan mode yang lain juga bisa. Misalkan apa yang mau di ini? Misalkan pakai jawaban singkat ya. Kalau mau pakai jawaban singkat, nah kita klik answer key-nya. Yang termasuk perangkat keras. Nah, di sini jangan lupa di setting poinnya berapa, kemudian kita bikin jawaban benarnya ya Bapak Ibu. Jawaban benar ini sebenarnya dia nggak membaca case sensitif ya, enggak. Ini bebas aja. Mau ditulis dengan huruf besar bisa, mau ditulis dengan huruf kecil juga bisa. Misalkan diisi speaker. Kan di sini ada banyak ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa kasih jawab pilihan alternatif jawaban lain, keyboard misalnya. Atau yang lain lagi misalnya monitor. Ini semua alternatif jawaban benar yang bisa diisi. Kalau sudah diselesaikan saja, atau ini juga bisa diatur dengan memilih multiple choice seperti tadi. Oke, seperti tadi ya Bapak Ibu ya, bisa juga. Atau kalau Bapak Ibu mau pakai yang lain lagi, nanti silahkan dicoba. Baik, itu saja untuk Google Form-nya. Mungkin kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanyakan, silahkan. Boleh di chat, boleh, atau di juga boleh, silahkan. Sambil dilihat-lihat materinya ya Bapak Ibu, di Classroom sudah saya post materi untuk hari ini. Di sana ada panduan membuat survei
atau ujian di Google Form, itu bisa dicoba-coba Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita lihat. Nah, biar kita lihat lagi. Jadi yang kalau ini sebenarnya yang dipindahkan adalah screenshotnya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan soal yang pertama ini, membuat survei liburan. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu coba. Kemudian hasilnya nanti Bapak Ibu bisa kirim atau akses editnya bisa Bapak Ibu send ke email saya untuk percobaan. Di soalnya sudah saya buat, Bapak Ibu tinggal cek, nanti ada di sana di tugas kelas atau di classwork itu tugas hari kedua. Nah, ini tugas hari kedua, jumlah siswanya 22, ini belum ada yang buka ya, kalau belum ada yang buka dia masih 0, tapi sudah saya tugaskan, nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa dicoba. Mungkin bisa dibuka dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang tidak difahami atau kurang dimengerti, boleh Bapak Ibu tanyakan. Silakan dicoba, dibuka praktik Google Form-nya, penugasannya ada di Classroom. Oke, silakan dibuka. Silakan dibuka, atau dicoba langsung juga boleh. Nah, ini dia. Nah, di sana ada keterangannya. Simak panduan contoh cara mengerjakan tugas ini. Nah, panduannya yang tadi ya Bapak Ibu yang saya buka pertama tadi. Panduannya adalah, nah ini. Panduannya ada di membuat survei. Nah, kalau di sini sudah ada screenshot cara mengerjakannya, Bapak Ibu bisa gunakan sebagai panduan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa oh maaf, ini belum saya hapus tadi. Ya, nanti ini diisi dengan pekerjaan Bapak Ibu. Kebetulan ini kan masih apa namanya, isinya kosong. Ini kan hasil screenshot saya nih. Bapak Ibu bisa gunakan hasil screenshot Bapak Ibu sendiri. Nanti ininya diganti ya Bapak Ibu ya. Dan perlihatkan akun Bapak Ibu nih. Akunnya tuh seperti ini. Misalnya di sini di soal nomor berapa misalnya. Nah, ini kan ada pilihan survei liburan. Nah, di sini kan di-cut nih Bapak Ibu, di crop. Ini di crop. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat screenshotnya, coba kita lihat tadi yang punya saya yang tadi. Sebentar kita lihat di latihan soal yang saya buat. Saya akan memperlihatkan cara memotong atau screenshotnya biar Bapak Ibu nggak bingung. Ini saya lupa sepertinya. Nah, ini tolong nanti screenshot yang ada di latihan praktik ini Bapak Ibu ganti dengan pekerjaan Bapak Ibu sendiri. Nah, caranya begini. Nah, ini misalkan seperti ini. Di sini kan ada apa namanya? Ada profil saya ya Bapak Ibu. Jadi di screenshot aja. Caranya men-screenshot itu Bapak Ibu cari di komputer Bapak Ibu, bisa tekan perintah tulisannya PRTSC gitu, print screen gitu ya Bapak Ibu, bisa pakai print screen atau bisa menggunakan tombol Fn dan print screen-nya. Nanti bisa dicoba. Kalau yang belum berhasil dengan cara ini, bisa dengan cara yang lain. Kalau sudah Bapak Ibu bawa ke sini, dipaste aja. Nah, seperti ini. Kecil nggak apa ya Bapak Ibu, tapi kelihatan. Nah, kelihatan yang di sini nih, ini. Profilnya Bapak Ibu kelihatan. Yang berikutnya juga caranya sama, nanti Bapak Ibu ganti formnya, akses editnya. Nah, biar kelihatan mukanya siapa yang di sini, yang Bapak Ibu berikan akses ini biar kelihatan dan akunnya juga kelihatan. Oke, seperti itu untuk tugas di pertemuan hari kedua ini. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, silahkan.
dari panduan praktiknya atau dari ininya kalau mau ditanyakan silahkan. Jangan lupa nanti ini aslinya dihapus aja. Jadi ininya dihapus, nanti diganti dengan hasil screenshot Bapak Ibu sendiri. Permisi Ibu, boleh bertanya? Iya, silakan. Saya Tiara dari Kamis. Ibu, berarti ini yang nanti saya bagikan ke Ibu itu linknya atau itu sudah langsung otomatis Ibu? Oh, yang dibagikan ke saya itu linknya, nanti Ibu screenshot. Kan Ibu pada waktu membagikan itu kan kelihatan. Oke. Itu yang Ibu screenshot, ya. Oke. Itu langsung aja. Di screenshot, baru dipindahkan ke Google Slide ini. Oke, berarti nanti Ibu mengaksesnya lewat yang Google Slide itu langsung ya berarti ya Ibu ya? Iya, betul. Ya, iya. Ya, terima kasih. Nanti kan pasti ada notif Bu. Begitu Ibu ngetek atau begitu Ibu mengirim atau berbagi akses dengan saya, pasti akan ada notif ke email saya. Oh, berarti Ibu ini sudah mengerjakan tugas ini. Itu akan ada notifnya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang perlu ditanyakan tentang Google Form ini dan penugasannya. Silakan ya Bapak Ibu. Boleh di-chat, boleh juga dinyalakan mic-nya. Oke. Sore, Bu. Ya, selamat sore. Saya rencana ini. Bu, kadang-kadang di survei itu kadang-kadang orang itu bisa ngasih lebih dari satu jawaban, itu centang-centang. Kotak-kotak begitu modelnya. Seperti apa kita harus bikinnya di Google Form? Terima kasih. Oh, cara membuatnya, Pak? Ya, itu udah. Ya. Oke. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Putu. Katanya gimana kalau misalkan formnya itu mau dibuat gimana tadi? Ya, ada tulisan checkbox ya Bapak ya? Ya, itu udah. Ya, oke ya. Sekarang kita buat lagi ya yang baru ya. Ya. Jadi kalau survei ada template-nya, tapi saya mau buat ulang aja. Ya. Oke, silakan diatur. Biasanya checkbox itu untuk apa ya biasanya? Coba saya buat pertanyaan. Biasanya menguasai, kurang menguasai, sangat menguasai, seperti itu modelnya. Oh, bikin rentang ya Pak, bikin rentang. Bikin rentang maksudnya. Belajar nah itu dah pilihan. That's why. Misalkan ada seperti ini, sebentar saya kasih nama dulu biar nggak hilang, biar nggak bingung. Dikasih aja latihan 2. Nanti di sini otomatis udah. Nah, misalkan seperti Pak Putu tadi, dia maunya ada rentang. Nah, Bapak Ibu nanti aturnya di sini ya Bapak Ibu di pilihan ini. Nanti ada linear scale namanya. Nah, kalau di sini itu ada pilihannya. Maunya 1 sampai berapa. Dan ini juga bisa kita isi label. Misalkan menguasai, sangat menguasai, kurang menguasai. Ya, apa yang paling mungkin, yang paling pertama sangat menguasai, jadi ada ininya 1 sampai 5 atau mau ditambahkan lagi ini bisa ya Pak, mau sampai berapa? Di sini batasnya dia 10, bisa ditambahkan. Nah, nanti munculnya seperti ini. Coba kita lihat di previewnya, tampilnya nanti gimana. Nah,
Nah, nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kan untuk labelnya ini bisa Bapak Ibu atur sendiri sesuai kebutuhan. Nanti tinggal dipilih kan siswanya memilih berapa. Misalkan dari rentang 1 sampai 10 ini mereka ada di nomor berapa. Atau disesuaikan nanti dengan labelnya. Kalau sangat menguasai angkanya semakin besar, berarti sangat menguasai ini harusnya ditulis di sebelah sini ya Bapak Ibu, supaya lebih pas, kan angkanya semakin menguasai, angkanya semakin besar. Nah, demikian seterusnya. Bisa dipahami Pak Putu atau mungkin ada yang tanyakan lagi? Atau yang dimaksud tadi, yang seperti ini, atau ada model lain lagi? Yang Atau biar munculnya kotak, coba Bu. Oh, yang munculnya Ya. kotak. Kalau munculnya kotak itu kita pakai checkbox namanya. Oh, Nah, checkbox. ini checkbox ya. Ini sama seperti form. Kalau kemarin Bapak Ibu ada yang mengisi form tanda terima itu, Bapak Ibu bisa pilih ini. Misalnya, biasanya ini untuk jawaban soal yang lebih dari satu ya Pak ya. 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 Misalkan sebutkan makanan kesukaanmu, misalnya begitu. Biasanya seperti ini, pertanyaan seperti ini bisa dijawab lebih dari satu. Misalnya sate, mie, gado-gado, soto. ya, boleh. Ya. Nah, ini bisa banyak nih Pak ya, bisa banyak. Ya. Nah, sekarang kita lihat di preview-nya atau di tampilannya seperti apa. Nah, kayak gini. Sebentar. Nah, ini dia. Ini bisa dipilih lebih dari satu. Atau hanya nggak semuanya dicentang pun juga bisa, Bapak. Jadi, sesuai dengan ininya yang mana. Yang mau dipilih yang mana. Sama seperti tadi, kalau misalkan ini mau di-setting sebagai kuis, nanti Bapak atur di sini nanti. Kalau ini misalkan mau diatur sebagai kuis, silahkan. Bisa juga ya Pak ya, bisa juga. Nanti silakan diatur. Biasanya untuk soal-soal HOTS kan begitu Pak ya, untuk soal-soal HOTS biasanya dari sekian jawaban ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah. Nah, nanti bisa diatur bagaimana ininya. Tapi lebih banyak sih ini digunakan untuk pilihan aja untuk survei atau lainnya. Jarang sih kalau untuk buat soal karena dia perlu ini juga ditambahkan yang lain. Ya. Oke, ini pilihannya aja Pak ya, nanti diatur di sini pilihannya yang mana. Kemudian kalau kemarin ada juga saya menampilkan daftar hadir yang di drop down itu ada pilihannya. Sebentar saya tampilkan asli filenya. Kemarin daftar ini sempat saya gunakan. Saya sesuaikan dengan peserta yang mendaftar pada waktu itu. Ini pelatihan sebelumnya. Nah, ini ya supaya nggak menulis lagi maksud saya dan supaya tidak lama mengisinya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan fitur drop down ini Bapak Ibu. Jadi tinggal di copy paste aja nama-nama pesertanya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau nanti di tampilannya dia akan seperti ini. Nah, jadi di sini tinggal pilih di panahnya. Nah, ini sudah muncul. Jadi peserta tinggal milih aja mana nama mereka, kemudian melanjutkan ke pilihan selanjutnya. Sebenarnya kalau untuk anak-anak ini lebih singkat ya Pak ya. Ya. Nah, ini termasuk yang tadi, ini tampilan yang tadi. Nah, ini dalam mode yang tadi. Bisa juga kalau tadi bentuk bulat-bulat itu, nah ini menggunakan multiple choice, dia banyak banget pilihannya, nah bisa salah satunya. Karena ini hanya sebagai data, jadi tidak disetting kuis. Nah, seperti ini. Oke, bisa dimengerti Pak kira-kira? Terima kasih, paham. Bagaimana ya. Pak Putu, sudah bisa dimengerti? Ya, nanti harus saya kira-kira ada lagi yang bertanya atau kalau nggak ada?
Ya, Makasih. baik. Kalau tidak, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya Pak. Ada lagi satu materi untuk hari ini, materinya tentang kalender Bapak Ibu. Nah, tentang kalender ini, sepertinya kalender ini sebenarnya sudah ada di handphone kita ya Bapak Ibu, otomatis sudah ada, tapi akan lebih rapi lagi kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Google Calendar ini. Sekarang kita lihat, maaf ini agak lama internetnya, ini mau nge-back. Ini adalah kalender, aplikasi Google Calendar. Bapak Ibu bisa buka di salah satu aplikasi mana saja tadi, misalkan dengan klik di titik 9 itu cari kalender. Nah, ikonnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalkan mau update di handphonenya juga bisa ya Bapak Ibu. Fiturnya apa namanya? Di handphone juga sama, dia lambangnya seperti ini, kalender. Kalau sebelumnya belum terintegrasi Google, biasanya warnanya agak beda. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan Google Kalendernya, nanti ikonnya sama seperti ini. Kebetulan saya juga pakai ini seperti ini. Nah, apa fungsinya kalender ini, Bapak Ibu? Nah, dengan kalender ini yang terintegrasi dengan akun Google ini, Bapak Ibu bisa mengatur berbagai kegiatan dengan lebih teratur, Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Nah, ini mungkin tampilan kalender yang saya punya. Saya tampilkan. Jadi ada banyak sekali. Kalau takut bingung, bisa dihilangkan centangnya ya Pak Ibu. Ini kalau dihilangkan centangnya nanti ini nggak akan tampil. Nah, jadi nanti dari warna-warna ini dan dari labelnya Bapak Ibu bisa tahu kegiatan Bapak Ibu bulan ini atau tahun ini apa saja. Nah, di sini kebetulan yang ada, ini yang otomatis ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengaktifkan ini sudah ada kelihatan ini Chinese Lunar, ini apa kemarin tahun baru itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan sudah aktif di sini. Kemudian kalau misalkan kita mau buat baru, nah nanti kita bisa cek di sini. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini saya ada punya kalender namanya G Suite, tapi sudah nggak ada di bulan ini. Tapi kalau saya back, kemarin saya kegiatannya di bulan Desember, di Desember. Nah, bisa dilihat kalendernya karena kalendernya berbagi. Jadi kalau yang membagikan sudah nggak mengaktifkan, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau emang masih diaktifkan sama yang membuat atau yang nge-share kalendernya, itu bisa lihat. Ini sepertinya udah nggak ada. Bisa buat baru. Nah, ini yang saya centang ini libur-libur di Indonesia ya Bapak Ibu ya, holidays in Indonesia. Nah, ini sudah otomatis ada. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan yang lain, misalnya nih kita suka apa ya, cari kalender di internet, Bapak Ibu bisa pilih pilihan browse tadi. Kalau nah di sini ada ya Bapak Ibu pilihannya libur sesuai keyakinan kita apa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal aktifkan, nanti otomatis akan tampil di kalender kita. Bapak Ibu bisa tambahkan nanti. Nah, ini ada lagi ya, banyak pilihan di bawahnya. Nah, seperti ini. Bahkan untuk negara-negara lain juga ada. Kemudian kalau Bapak Ibu misalkan suka olahraga, misalkan mau cari jadwal pertandingan atau apa, Bapak Ibu tinggal pilih, misalkan olahraga yang disukai apa. Ini yang tersedia seperti ini. Saya mungkin mau pilih football. Ya, kita lihat. Nah, footballnya mau yang apa? Ada nasional football, liga nasional atau yang lain. Nanti diklik lagi panahnya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipilih mau yang di wilayah mana. Mau yang di wilayah mana. Nanti Bapak Ibu bisa pilih juga. Nah, disesuaikan aja nanti yang mana. Apakah semuanya pertandingan profesional, nanti bisa dicentang. Nanti akan kelihatan jadwal-jadwal pertandingan di luar. Nanti bisa Bapak Ibu coba. Kemudian sekarang mau kedekatan banyak untuk penulis kertas di buku kotak playgroup Apin ini, Mak. Soalnya sudah mau habis nih kertasnya. Kemudian
Di selain itu di kalender ini kita bisa juga membuat jadwal baru ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini udah Desember, saya sekarang di bulan Februari. Kalau kita mau buat kalender baru, kita tinggal pilih di other calendars ini. Nah, tadi kan saya memilih yang pro ini ya, tinggal diklik aja. Di sini nggak ada yang ditandai ya, cuman ada satu pertandingan ini sudah lewat sepertinya di sini ada di bulan Februari. Di bulan yang lainnya bisa kita cek ya Bapak Ibu, dia karena otomatis. Nah, di bulan Maret juga nggak ada, di April juga nggak ada. Berarti memang tidak ada jadwal. Kemudian kalau kita mau menambahkan, kita yang mau buat jadwal, Bapak Ibu bisa pilih tanda plus di kalender itu, diklik aja, nanti pilih create new calendar. Nah, Bapak Ibu bisa kasih nama, misalkan kalender apa ini yang mau kita jadwalkan, misalkan kalendernya untuk Bapak Ibu punya proyek apa, misalkan proyek menulis, misalkan proyek menulis buku misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Deskripsinya silahkan diisi, kemudian zona waktunya disesuaikan aja. Saya karena di Indonesia Tengah, pakai Indonesia Tengah, kemudian organisasinya juga disesuaikan bisa. Kalau sudah, tinggal pilih create calendar. Nah, kalau sudah, ini masih in progress. Nah, mungkin ini sinyalnya agak putus-putus ya Bapak Ibu, jadi nggak kelihatan. Tapi bisa dicoba lagi nanti. Silakan dibuat. Nanti kalau sudah berhasil, judul kalender ini akan muncul di, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah ini kan sudah muncul kalender proyek menulis buku. Nah ini ada, sudah seperti ini. Udah, kalau sudah sekarang kita pilih tanggalnya. Misalkan kita mau mulainya wah ini sampai 3 kali. Karena tadi error kita bikin lagi sampai ada 3. Kita hapus dulu yang nggak kepake. Oh ini udah ada 2. Tinggal ini. Nah, sekarang kalau sudah ada nama kalendernya, Bapak Ibu bisa menjadwalkan. Nah, ini bisa diklik, dijadwalkan. Apa namanya? Misalkan di tanggal berapa? Misalkan kalau mau di tanggal yang Bapak Ibu mau menjadwalkannya kapan? Sekarang udah tanggal ini kelewat nih sebentar. Nah ini misalkan sekarang tanggal 26, kita maunya besok, mulai besok misalnya. Ini kan tadi kepencet, mau kita hapus bisa ya Bapak Ibu, tinggal klik aja karena udah lewat, klik aja di del, eventnya di del, kita mulai tanggal 1 misalnya. Nah, karena kita bisa tulis nama, misalkan kita mau nulis bab 1 di tanggal 1, kita tulis judulnya, kemudian tanggal apa, jamnya, jam berapa kita mau menulis, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini, tambahkan waktunya. Silahkan misalkan jam 4 pagi atau sampai jam berapa, nah itu bisa Bapak Ibu atur. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengundang ya, mengundang orang, misalnya siapa yang mau diajak menulis buku ini, mungkin saya masukkan nama teman misalkan, nah, diundang. Jadi kita bisa mencocokkan ini dengan kalender teman kita. Jadi kalau misalkan berbenturan waktunya, itu bisa kita carikan yang lain. Dan bagusnya lagi di kalender ini Bapak Ibu, dia sudah ada menu meetingnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu maunya di tanggal itu sekalian tatap muka dengan temannya atau dengan rekannya, Bapak Ibu tinggal aktifkan meetingnya saja, kan udah ada. Kemudian sudah Bapak Ibu tinggal isi penjelasan apa yang akan kita bahas di pertemuan itu, misalnya apa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan notif ya Bapak Ibu. Jadi misalkan supaya nggak lupa, misalkan 10 menit sebelum acara dimulai bisa, atau Bapak Ibu juga bisa menambahkan apa namanya,
Nah, ini kan ada penanggalannya, ini bisa dipilih apakah sibuk atau free atau gimana. Kemudian kalau Bapak Ibu mau melampirkan, misalkan mau melampirkan file atau data lain untuk pendukung ini juga bisa. Tinggal dipilih saja datanya bagaimana. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Kemudian tinggal di save. Kalau udah save, karena tadi kita ada mengundang orang untuk bergabung, bisa langsung kita send. Coba Pak Putu bisa dicek, adakah undangan dari saya tentang di tanggal 1 Maret ini agenda kita menulis buku bab 1. Ya, bisa dilihat nanti, mungkin Pak Putu bisa dicek di kalendernya apakah sudah tampil seperti ini. Nah, ini di sini keterangannya di tempat saya masih waiting, berarti belum dibuka sama Pak Putu. Mungkin kalau udah diterima Pak Putu bisa membalas atau mengiyakan dari kalender ini. Kemudian kita juga bisa menugaskan ya Bapak Ibu. Nah, bisa tambahkan di sini. Kalau misalkan notif yang tadi itu tidak terlewat, itu kita bisa menugaskan di sini. Kita tugaskan teman kita untuk mengecek, misalkan tolong cek ya, pilih aja di teks di kalender itu. Tolong dicek. Nah, ini judulnya, kemudian siapa yang dimaksudkan itu bisa dicoba di tag. Bentar. Nah, ini sudah saya kirim. Nanti Pak Putu silakan dibuka di emailnya dan bisa ditandai juga. Kalau mau ditambahkan lagi bisa ya Bapak Ibu, nanti disesuaikan lagi dengan ininya. Oke, seperti itu. Itu untuk kalender. Kemudian kalender ini juga bisa kita gunakan untuk menyusun jadwal ya Bapak Ibu, menyusun jadwal dengan kelas-kelas kita yang terhubung di Google Classroom. Nanti itu juga bisa kelihatan kalau mereka menggunakan atau aktif menggunakan Google Calendar ini. Sebenarnya yang paling gampang itu menjadwalkan pertemuan di Google Calendar ini. Ya, jadi tinggal di create eventnya apa, kemudian masukkan. Kemarin saya belum menggunakan ini karena misalkan besok kita mau ada pertemuan ketiga, kita bisa buat di sini pertemuan hari ketiga misalnya. Jadi besok pertemuan hari ketiganya itu kan tanggal 27 ya, kita pilih tanggalnya 27, kemudian waktunya disesuaikan. Nah, nanti ini bisa di mengerjakan ini gimana? Jadi nanti ini bisa disesuaikan juga, misalkan jam 2 ya, jam 2 PM kita atur sampai jam berapa? Sampai jam 3. Nah, harusnya di sini saya masukkan nama Bapak Ibu yang sudah ada atau tergabung di di grup, atau bisa dibuat. Nah, ini ada grup Google Group ya Bapak Ibu. Jadi kita mengelompokkan email-email itu dalam satu kelompok. Kemarin saya menamanya pelatihan Jesuit for Education. Nah, di sini ini otomatis saya menandai ke semua orang yang ada di kontak ini Bapak Ibu, yang ada di kontak pelatihan Jesuit for Education ini. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu juga bisa mengundang, misalkan siswanya mau diajak ulangan atau apa untuk mengingatkan harinya, Bapak Ibu bisa menggrupkan atau mengelompokkan emailnya dalam satu kelompok. Jadi kita kirim sekali, terkirim ke semua siswa. Nah, kalau sudah, nanti tinggal ditambahkan yang lainnya. Misalkan mau ditambahkan meetingnya
room meetingnya seperti apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian mungkin ada penjelasan lain lagi atau mau menambahkan file untuk dikirim, itu bisa. Setelah itu jangan lupa di-save, nanti akan tampil. Nah, itu cara kita memanfaatkan atau menggunakan Google Calendar. Nah, selain itu di Google Calendar ini juga tadi ada tes, ini namanya tes, tapi ini biasanya untuk mencatat apa namanya kegiatan-kegiatan kita. Kalau seperti ini kita nggak ada, biasanya tinggal dicatat kegiatan-kegiatan yang supaya kita nggak terlupa Bapak Ibu. Biasanya ditulis di tas, misalkan saya harus mengembalikan buku di perpustakaan tanggal berapa, nah itu bisa dibuat di tas ini. Kemudian yang berikutnya ada Keep. Kalau Keep ini mirip seperti Note ya. Nah, Keep ini sama seperti Note. Biasanya kita di HP kita juga kita punya ya Bapak Ibu aplikasi Note ini. Dan dengan Google Suite ini Note-nya bisa di Bapak Ibu nggak perlu install Note lagi, tapi cukup di Google Calendar. Oke, mungkin seperti itu. Baik, dari penjelasan tadi mungkin ada lagi yang perlu saya tanyakan atau yang perlu saya jelaskan. Silahkan Bapak Ibu disampaikan, mungkin ada lagi yang masih belum jelas. Kalau tidak ada nggak kira-kira? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan mengerjakan latihan 2 yang ada di Google Classroom. Latihan 2 yang ada di Google Classroom, lalu jangan lupa ya Bapak Ibu setelah mengerjakan tugasnya dipilih serangkaian tugas, karena banyak juga yang nggak milih itu tapi udah mengerjakan sebenarnya. Nanti dipilih sudah mengerjakan tugas, dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya bagikan. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir sore hari ini. Besok kita ketemu lagi ya yang terakhir. Nah, yang terakhir ini nanti akan saya kirimkan form untuk pengajuan sertifikat kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas-tugas dari pelatihan ini. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok hari. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.